Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia Cina (WHO) mendapatkan beberapa kasus pneumonia tanpa diketahui penyebabnya di Wuhan. Kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 2020, WHO mengumumkan identifikasi virus baru bernama SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Pada tanggal 11 Januari tahun 2020, Cina mengumumkan kematian pertama yang terkait dengan COVID-19. Pada tanggal 13 Januari tahun 2020, WHO melaporkan kasus pertama di luar Cina terjadi di Thailand. Kemudian pada tanggal 26 Februari tahun 2020, NIH memulai uji klinis pertama di AS untuk pengobatan COVID-19. Pada tanggal 29 Februari tahun 2020, FDA mengambil langkah-langkah untuk memperluas pengujian virus corona baru ke laboratorium mikrobiologi klinis rumah sakit. Pada tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dengan lebih dari 1 juta kasus dan 4.000 kematian di 114 negara. Pada tanggal 2 April tahun 2020, kasus COVID-19 yang dikonfirmasi mencapai 1 juta di seluruh dunia. Dan pada tanggal 10 April tahun 2020, kematian global karena COVID-19 mencapai 1 juta. Satu, gejala masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum, demam, batuk kering dan kelelahan, kemudian gejala yang sedikit tidak umum, yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri-nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. 2. Pencegahan: lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat.
Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Kemudian, masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Cara penyebaran virus ini. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk bersin atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Tanggal 12 Desember tahun 2020, wabah virus corona di Indonesia. Kasus virus corona mencapai 605.000 orang. Kematian sudah mencapai 18.511, dan yang sembuh sudah mencapai 497.000 orang. Kemudian tanggal 12 Desember tahun 2020, wabah virus corona di seluruh dunia. Kasus virus corona sudah mencapai 71 juta orang. Kematian sudah mencapai 1,59 juta, dan yang sembuh sudah mencapai 45,3 juta orang. Kabar baik vaksin COVID-19 di Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia, Kementerian Kesehatan memastikan proses imunisasi COVID-19 untuk tahap pertama akan dilakukan pada akhir November tahun 2020. Proses penyuntikan akan menggunakan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac di China. Sebanyak 3 juta vaksin akan tiba di Indonesia dalam 2 tahap yakni November dan Desember. Vaksin COVID-19 milik Sinovac telah selesai uji klinis tahap 3 di 2 negara, yakni di Brasil dan China. Vaksin ini juga sedang diuji klinis di Indonesia oleh PT Bio Farma. Sinovac sudah digunakan oleh pemerintah China. Hal ini didasari atas hasil uji klinis dan izin dari otoritas obat di China. Indonesia juga sudah mendapatkan komitmen vaksin COVID-19 bagi 9,1 juta warga pada akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pemberian vaksin pada 160 juta penduduk akan dikerjakan sepanjang 2021. Pemerintah menyatakan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tidak perlu memberikan vaksin pada 100% penduduk, melainkan cukup 70% saja. Jika vaksin yang digunakan di Indonesia membutuhkan 2 kali penyuntikan, maka diperlukan secara total 320 juta vaksin. Selain itu, Indonesia juga tidak mengandalkan vaksin dari Cina, melainkan juga dari Eropa, yakni AstraZeneca yang akan mulai masuk pada Maret tahun 2021. Vaksin dari AstraZeneca akan masuk dalam 4 kali pengiriman dan masih menunggu uji klinis fase 3 selesai. Kementerian Kesehatan memastikan 1,5 juta orang akan mendapatkan vaksin COVID-19 mulai bulan depan. Vaksin yang akan digunakan adalah produksi Sinovac yang selesai melakukan uji klinis tahap 3 di Brasil dan China. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto mengatakan
Sinovac memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk membeli vaksin dalam bentuk sudah jadi. Yuri menyebutkan saat ini Badan POM Majelis Ulama Indonesia serta Kementerian Agama saat ini tengah melakukan inspeksi di China terkait proses pembuatan vaksin untuk sertifikasi halal. Tidak hanya Sinovac, Yuri menyebutkan Sinopharm akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin yang akan disuntikan kepada 7,5 juta orang. Sementara CanSino akan dikirimkan 100.000 dosis untuk sekali suntik. Yuri menyebut dalam 2 bulan ke depan Indonesia mendapatkan kepastian ketersediaan vaksinasi bagi 9,1 juta orang. Meskipun Sinovac sendiri sudah memberikan komitmen untuk memberikan kepada Indonesia kesempatan untuk membeli vaksin dalam bentuk sudah jadi bukan diproduksi di Bio Farma, sudah jadi sebanyak 2 kali pengiriman. Rencana awal adalah di bulan November akan dikirim 1,5 juta vaksin. Kemudian di bulan Desember 1,5 juta vaksin. Kalau kita lihat karakteristik Sinovac, maka pembeliannya adalah dual use. Jadi 1 orang disuntik 2 kali vaksin dasar, 14 hari kemudian booster. Maka angka 2 kali 1,5 juta ini bisa digunakan untuk menyuntik 1,5 juta orang. 2 kali pengiriman. Jadi bisa untuk 1,5 juta orang. Thank you so much, guys.